Aksi kejahatan sadis yang mengancam keselamatan warga kembali mengguncang Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung. Seorang mahasiswi kebidanan yang tengah menjalani program magang di Rumah Sakit Umum Daerah Junjung Besaoh menjadi korban penganiayaan berat serta dugaan percobaan tindakan asusila oleh orang tak dikenal. Peristiwa mencekam tersebut terjadi di dalam rumah kontrakan korban yang berlokasi di kawasan Gang Asem, Desa Gadung, Kecamatan Tobo Ali, pada Selasa dini hari, 18 Agustus 2026, sekitar pukul 2:30 waktu Indonesia Barat. Korban diserang secara tiba-tiba menggunakan senjata tajam saat sedang terlelap tidur di dalam kamarnya. Kondisi tersebut membuat korban mengalami luka robek parah sepanjang kurang lebih 12 cm di bagian leher sebelah kiri. Akibat pendarahan hebat pada pakaian daster hijau bernotif pita yang dikenakannya, korban harus dilarikan ke RSUD Junjung Besaoh guna mendapatkan tindakan medis darurat berupa 18 jahitan. Berdasarkan kronologi kejadian, korban yang tengah tertidur lelap awalnya mengira berada dalam mimpi buruk, sebelum akhirnya menyadari rasa sakit luar biasa di leher serta pakaian yang sudah berlumuran darah. Jeritan histeris korban yang meminta pertolongan di tengah kegelapan malam seketika memecahkan keheningan dan memicu kepanikan warga di sekitar kontrakan. Warga yang terbangun langsung memberikan pertolongan dan mengevakuasi korban ke rumah sakit. Pihak manajemen RSUD Junjung Besaoh secara resmi mengonfirmasi bahwasanya korban merupakan mahasiswi yang tengah menjalani masa praktik magang selama 3 bulan di instansi tersebut. Tragisnya, insiden penganiayaan ini terjadi hanya berselang 4 hari sebelum masa magang mahasiswi tersebut resmi berakhir. Hasil penelusuran awal mengindikasikan bahwasanya aksi keji ini telah direncanakan melalui tindakan pengintaian terlebih dahulu. Terduga pelaku diduga kuat telah mengamati situasi di sekitar kontrakan sebelum akhirnya menyusup masuk ke dalam kamar korban melalui celah jendela. Sejumlah warga setempat menyebutkan bahwasanya sebelum melancarkan aksinya, terduga pelaku kerap terlihat berkeliling dan mengintai beberapa hunian warga di kawasan pemukiman tersebut. Diduga kuat, pelaku beraksi di bawah pengaruh minuman beralkohol jenis arak yang memicu niat jahat untuk melakukan tindakan asusila terhadap korban. Namun, aksi penyerangan menggunakan senjata tajam membuat niat tersebut berujung pada penganiayaan berat. Menanggapi insiden berdarah yang meresahkan masyarakat tersebut, Satuan Reserse Kriminal Polres Bangka Selatan melalui tim Buser Macan Selatan langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan intensif dan penyisiran di lapangan. Hasilnya, dalam waktu kurang dari 12 jam usai kejadian, tim Buser berhasil melacak keberadaan serta menangkap terduga pelaku tanpa perlawanan di kawasan Desa Tiram. Pria berinisial yang baru berusia 22 tahun dan diketahui sudah berkeluarga tersebut diciduk saat sedang beraktivitas sebagai buruh bangunan. Terduga pelaku yang ternyata merupakan warga setempat dan tinggal tidak jauh dari lokasi kejadian langsung digelandang menuju Mapolres Bangka Selatan. Saat digiring oleh penyidik Satreskrim, pelaku hanya bisa menundukkan kepala dan membisu. Petugas kepolisian turut mengamankan barang bukti berupa sebilah pisau yang dibungkus plastik bening, yang diduga kuat digunakan untuk melukai leher korban. Saat ini, terduga pelaku telah mendekam di sel tahanan guna menjalani pemeriksaan hukum maraton oleh pihak penyidik. Guna melengkapi berkas perkara dan mengungkap motif secara menyeluruh, pihak kepolisian masih terus mengumpulkan alat bukti tambahan serta mengonfirmasi keterangan resmi lanjutan dari jajaran pimpinan Polres Bangka Selatan. Insiden ini sekaligus menjadi peringatan keras bagi warga untuk memperketat keamanan lingkungan kontrakan dan pemukiman. Di sisi lain, trauma mendalam kini membayangi korban serta rekan-rekan sesama mahasiswi magang yang tinggal di kawasan pemukiman Gang Asem. Pihak kampus bersama manajemen rumah sakit dikabarkan memfasilitasi pendampingan psikologis guna memulihkan kondisi mental korban yang terpukul usai mengalami peristiwa berdarah tersebut. Pihak kepolisian mengimbau kepada seluruh pemilik kontrakan dan warga pemukiman pada penduduk untuk senantiasa memastikan sistem pengamanan fisik bangunan,
seperti mengunci jendela secara berlapis serta menambah penerangan di area luar rumah. Kewaspadaan lingkungan dinilai sangat krusial guna mencegah celah kejahatan serupa berulang di kemudian hari.